Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita ya. Dan pada saat pagi hari ini di video saya kali ini teman-teman, saya akan bagikan kepada kita semua di mana STT Jakarta mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada yang bernama Agustinus Kainama yang menyelesaikan sarjana teologianya di kampus tersebut, teman-teman. Dan ini luar biasa sekali. Saya berpikir dengan ini semua terbongkar, maka Kainama hanya bisa diam saja. Karena tentunya ketika hal ini terbongkar, maka ya semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama selama ini adalah hanya tifu-tifu saja. Dan nantinya begini, kalau misalnya dia benar sudah tamat di situ ya, atau seorang alumni STT Jakarta, maka seharusnya beliau harus mengklarifikasi atau memberikan tanggapan soal apa yang disampaikan oleh pihak kampus STT Jakarta. Bagaimana selengkapnya teman-teman? Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh teman saya yang satu ini lewat videonya. Dan ini dia. Pada sesi ini kita akan kembali membahas terkait dengan Ustadz Ahmad Kainama yang beberapa waktu yang lalu itu kerap kali ramai videonya beliau ini karena pengakuannya pernah bersekolah di STT Jakarta yang sekarang namanya itu adalah STFT Jakarta. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada sesi ini kita akan melihat bagaimana penjelasan ataupun respon dari pihak STT Jakarta ataupun STFT Jakarta terkait dengan pernyataan Kainama yang kemudian menjadi ramai, menjadi viral di media sosial. Oleh karena itu pada sesi ini kita akan berdiskusi juga nantinya ataupun bertukar pikir bersama. Dan memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu juga muncul satu video di mana Kainama ini bersama dengan satu orang lagi itu bertemu dengan seseorang yang mana kemudian di dalam pertemuan itu Kainama ini menceritakan apa yang sekarang dia alami ataupun apa yang sekarang dia kerap kali dengar, karena katanya menurutnya ya ada isu-isu yang didengar terkait dengan adanya laporan ataupun adanya upaya-upaya untuk ataupun akan melaporkan Kainama terkait dengan pengakuannya soal pendidikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada sesi nantinya kita akan lihat sama-sama bagaimana respon dari pihak STFT Jakarta ataupun STT Jakarta. Karenanya saya langsung share dulu screen-nya kepada Bapak Ibu semuanya dan teman-teman sekalian ya, nanti kita juga akan bahas mengenai respon dari Kainama mengenai ramainya pemberitaan ini di media sosial. Menariknya Bapak Ibu semuanya, Kainama ini saya lihat dia sama sekali tidak kemudian memberikan bantahan kalau memang benar dia pernah bersekolah di STT Jakarta yang namanya sekarang adalah STFT Jakarta. Saya rasa ketika kemudian pihak STT Jakarta berkata bahwa Kainama tidak pernah ada yang namanya di sini lulus sebagai lulusan STT Jakarta, saya rasa kan misalnya Kainama bisa menunjukkan ijazah. Memang alibinya Kainama itu kan katanya ya kamu siapa? Emang kamu bawa saya di kantor untuk saya harus menunjukkan ijazah? Oke teman-teman, kalau dia beralibi seperti itu ya silakan, tidak apa-apa. Tetapi karena situasinya sekarang STT Jakarta tidak mengakui adanya lulusan yang bernama Agustinus Christopher Kainama, ini kan kemudian berimplikasi bahwa pengakuan Kainama selama ini berarti nggak benar dong ya, mengikuti alur pernyataan dari STT Jakarta. Tidak ada namanya yang Agustinus Christopher Kainama. Lalu kemudian teman-teman, Bapak Ibu semuanya, setelah ini menjadi viral di media sosial, Kainama ini bukannya membantah, malah kemudian dia berkata dalam satu video yang ada cuplikannya itu, nanti saya coba share Bapak Ibu kalau sinyalnya mendukung ya, mengatakan bahwa ya sudah, saya pernah bikin janji katanya menandatangani surat bahwa dia tidak akan berkata begitu lagi. Begini ya Kainama ya, ini persoalannya bukan tentang Anda tidak akan berkata begitu lagi, tetapi ini terkait dengan Anda perlu memberikan pengakuan yang jelas, tidak bersifat abu-abu. Pernahkah Anda sekolah di STT Jakarta ataukah tidak?
dari STT Jakarta berkata, itu tidak ada lulusan yang bernama Agustinus Christopher Kainama. Ya. Lalu kalau kemudian respon Anda berkata bahwa ya sudah, saya pernah berkata saya tidak akan berkata begitu lagi, itu bukan jawaban, itu bukan sikap bertanggung jawab atas pernyataan selama ini. Kamu harusnya perlu menjelaskan, benar nggak? Ya, benar nggak kamu pernah sekolah? Kalau pernah, tetap konsisten berkata pernah. Tapi kalau tidak pernah, ya berarti Anda bohong selama ini. Berarti Anda menyampaikan kabar bohong kepada publik. Nah ini teman-teman, mari kita lihat dulu sama-sama ya. Dan yang kemudian memberikan penjelasannya teman-teman, itu adalah guru besar ya, guru besar di STFT Jakarta. Oleh sebab itu saya coba perbesar dulu kepada kita semuanya supaya kita sama-sama bisa melihat ya. Saya ketawa lihat ini Bapak Ibu ya, lihatnya maksudnya begini, bukan lihat kualifikasi dari STFT Jakartanya, tapi ini terutama sepertinya Kainama sekarang ini sedang galau dia ya. Ya, Kainama makin galau teman-teman, ini dia ya. Di sini teman-teman judulnya itu ya langsung dari websitenya STT Jakarta ya, yang sekarang namanya adalah STFT Jakarta, berita STFT Jakarta ya, news on Jakarta Theological Seminary. Lalu teman-teman di sini dikatakan bahwa judulnya jelas ya, tidak ada lulusan STT Jakarta dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Ya jelas Bapak Ibu ya. Lalu di sini teman-teman ini ada foto Kainama ya, jadi jelas ya. Agustinus Kainama itu yang dimaksudkannya adalah Kainama yang mualaf ini yang sekarang sudah jadi ustadz. Lalu kemudian teman-teman di sini dikatakan lebih lanjut bahwa saya coba perbesar ya kepada Bapak Ibu ini supaya kita sama-sama melihat ya. Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT ataupun STFT Jakarta mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama ya. Di dalam berita-berita media sosial disebutkan bahwa ya saudara Agustinus Christopher Kainama ini katanya adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christopher Kainama. Data alumni lengkap ini Bapak Ibu ya, yang kami miliki sejak angkatan pertama ya hingga tahun 1934 hingga tahun 2017 ini sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumnus atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT ataupun STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami ya, dalam kurung Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah teman-teman mari kita lihat ini beliau ya. Nah, ini adalah pendeta profesor guru besar di Sekolah Tinggi Teologi STT Jakarta ataupun STFT Jakarta. Ya, jadi yang memberikan pernyataan ini adalah orang yang punya kompetensi, orang yang punya kemampuan, itu langsung profesor ya, Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya ya, PhD Bapak Ibu ya. Jadi ini teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau ingat beberapa belakangan ini sinyalnya masih oleng-oleng Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pun juga sudah ada yang menyimak, juga sudah ada yang mendengarkan mengenai ulasan tentang Kainama ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mengenai pernyataan, tapi nanti kalau sinyalnya bagus ini ya, bentar Bapak Ibu bisa coba pakai ya, sebentar teman-teman ya. Jakarta ya. Nanti kalau sinyalnya bagus ini saya coba putarkan juga videonya Kainama ini teman-teman. Cuma sekarang belum begitu oke Bapak Ibu ya. Nah, belum begitu bagus teman-teman. Tapi poinnya begini ya. Ini langsung dirilis oleh STFT Jakarta ya, di mana Kainama mengaku pernah sekolah di situ. Nah, sekarang begini ya. Oleh karena STFT Jakarta sudah rilis berita mengenai Kainama tidak pernah sekolah di situ ya. Harusnya Kainama ini kalau dia pernah sekolah di situ, harusnya dia membantah dong, karena itu kan haknya, karena itu adalah ya, karena implikasi dari pernyataan STT Jakarta karena yang namanya Kainama tidak pernah sekolah di situ, itu kan berimplikasi bahwa Kainama bohong dong, ya. Tetapi menariknya Bapak Ibu, Kainama ini ngelesnya, saya pernah berjanji katanya menandatangani surat bahwa saya tidak akan berkata begitu lagi. Oke, saya potong dulu sebentar ya. Saya melihat seorang Ustadz Kainama ini
jelas seperti apa yang saya katakan bahwa dia sukanya tipu-tipu ya. Artinya bahwa dia suka, ini teman-teman ya, dia suka mencoba menjabarkan soal Alkitab. Padahal ingat, yang pertama, dia bukan lagi seorang yang beragama Kristen. Apa haknya ya? Dan nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa kalau dia boleh menyampaikan soal Alkitab, asalkan dia menyampaikannya dengan tafsiran-tafsiran yang benar. Tapi ketika saya melihat beberapa yang disampaikan oleh beliau ini, dia memang hanya ingin membohongi orang-orang yang mendengarkan dia. Ya, nah apa yang saya mau sampaikan? Kenapa kalau seorang Ustadz Kainama bisa melakukan hal yang demikian, ya, untuk membohongi publik, kenapa dia tidak ditahan? Ya kan? Karena lihat teman-teman, banyak yang teman-teman kita dari Kristuber yang sampai sekarang sudah ditangkap loh, ya. Ya, seorang Gracia Pelo, dan yang terakhir Pak Yusuf Manubulu, katanya karena mempublikasikan kebohongan. Ya kan, katanya begitu. Tetapi Ustadz Kainama masih bebas sampai sekarang. Padahal beberapa videonya jelas-jelas dia menyampaikan yang namanya kebohongan. Ya, maka sebab itu sebenarnya di sini bukan saja hanya melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama soal dia alumni dari mana, tapi soal penjabaran-penjabaran dia soal Alkitab yang benar-benar jauh daripada kebenaran itu sendiri. Ya kan? Nah, oke, kita akan lanjut dulu teman-teman untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita MD Waru di sini, dan ini dia. Lihat Bapak Ibu ya, betapa ini Kainama ini ya. Dia ngelesnya begitu teman-teman ya. Ya, dia ngelesnya seperti itu. Jadi Kainama bilang, saya sudah janji tidak akan berkata begitu lagi. Bukan persoalan Kainama janji tidak akan berkata begitu lagi, tetapi tentang Kainama harus luruskan informasi ini, dan lurusnya itu hanya ada 2 kategori. Iya atau enggak, ya. SDT Jakarta kayak yang benar pernyataannya, berarti implikasinya Kainama bohong. Kalau Kainama berkata benar, berarti yang bohong adalah SDT Jakarta. Jadi ini yang mesti dijelaskan, duduk perkaranya begitu. Ya. Jadi Kainama sekarang ini Bapak Ibu sepertinya beliau sedang galau ya. Kainama ini sedang galau karena katanya dia dengar isu-isu ada upaya untuk akan melaporkan Kainama terkait dengan pengakuannya soal pendidikan ini. Karena memang kemudian kan itu bisa dituding mendistribusikan kabar bohong ya, ataupun kabar tidak benar. Nah sekarang begini, kalaupun Kainama pernah membuat satu pernyataan bahwa dia tidak akan berkata begitu lagi, pertanyaan begini, itu yang hadir di situ, ya, apakah pihak STFT Jakarta hadir atau hanya pihaknya Kainama saja? Ya. Ini kan baru sah pernyataan itu kalau kemudian kedua belah pihak, baik dari STT Jakarta maupun dari Kainama sendiri, ya, sepakat memaafkan Kainama terkait dengan pernyataannya, dan Kainama membuat janji tidak akan berkata begitu lagi. Itu baru sah. Ya. Tapi kalau misalnya hanya Kainama saja yang membuat pernyataan sepihak, ini tidak relevan sampai hari ini. Berarti Kainama ya dalam benak publik itu berkata tidak jujur kalau mengikuti alur dari pernyataan. Ya. Oke, thank you ya. Ada Quincy ya. Ya, bro baru jangan pernah lelah beritakan kebenaran. Semangat bro, thank you teman-teman ya. Jadi mari kasih like Bapak Ibu ya pada video kita ini. Kasih like, kasih komentar, karena ini memang cukup ramai. Akhirnya satu persatu pernyataan Kainama ini kemudian terbuka ke publik. Bahkan bukan itu teman-teman. Mari kita lihat, waktu itu kan ramai juga mengenai katanya Kainama itu teman-teman di sekolah Leiden ya. Leiden di mana itu? Leiden Jerman atau Belanda ya? Leiden ya. Kainama, oke. Kainama lulusan Leiden ya, Leiden. Saya coba share Bapak Ibu, Leiden Jerman ya. Oke teman-teman ya. Ya ini dia ya. Mana ini teman-teman ya. Ada satu kemudian kemarin saya lihat itu teman-teman ya. Ini ada berita malah di sini teman-teman ya. Ya ini seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Coba saya perbesar dulu ini ya. Ya. Aduh, kenapa malah seperti itu ya? Sebentar teman-teman, saya coba perbesar dulu. Yang ini Bapak Ibu ya. Ya, seperti yang ada di layar ini teman-teman. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya.
Di layar di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada tulisan ini ya, dari sumbernya dari situ ya. Mantan pendeta lulusan S3 Israel ya. Ini teman-teman, Agustinus Christopher Kainama adalah pendeta yang berpendidikan tinggi, S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, S2 katanya di Leiden University ya, Belanda. S3-nya adalah di Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptal ya, scriptural di sini teman-teman, Biblical Studies ya, Haifa Israel. Lihat teman-teman ya. Memang Kainama ini salah satu mualaf yang ini ya, yang cukup unik ya teman-teman ya. Tapi saya berharap memang ya bakal ada teman-teman kita yang punya sumber daya untuk membawa pernyataan-pernyataan Kainama ini ke ranah hukum. Ya. Karena bukan hanya mengenai pendidikannya ini Bapak Ibu ya. Kalau mengenai pendidikannya saya masih bisa lah memaklumi, ya udahlah ya. Dia bicara, dia ngaku lulusan ini, lulusan itu, Bapak Ibu semuanya. Silakan saja, tetapi yang menjadi menariknya adalah ya ketika pihak dari STT Jakarta meluruskan pernyataannya, kok jawabannya Kainama ini ya kok jadi nampak ini teman-teman ya, abu-abu gitu loh jawabannya Kainama itu. Tidak bilang dia yang benar, juga tidak bilang dia yang bohong ya. Jadi dia cuma di dalam videonya itu yang ramai beberapa hari belakangan ini, dia cuma bilang ya udah saya tidak pernah sekolah katanya. Loh. Pokoknya bukan soal Kainama tidak pernah sekolah. Harus tegas ini, Kainama harus bilang saya bohong ya. Kalau misalnya bohong, kalaupun benar saya benar ya. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu ya sebenarnya. Oke, seperti yang di layar Bapak Ibu tadi, saya sudah download gambar yang kita lihat di layar itu. Saya coba ini perbesar ya supaya teman-teman semua bisa lihat ya. Ini teman-teman ya, ini sumbernya jelas ya gambarnya itu ya. Teman-teman, dia ada saat melawan bestseller katanya ya. Waduh. Ya teman-teman, kita lihat di bawah sini, ini ada gambar Kainama. Lalu di bawahnya ini dia Bapak Ibu. Oh, jreng. Mantan pendeta lulusan S3 Israel Bapak Ibu. Wah, dia bawa Israel. Ini makanya marketing ya Bapak Ibu ya. Ini marketing ya. Karena Kainama nggak bisa buktikan itu. Kalau ditanya ijazahnya, alasannya Kainama adalah, emang kamu bos saya di perusahaan sehingga saya harus tunjukin ijazahnya saya. Begini ya, saya sepakat sih dengan alasan Kainama tidak harus menunjukkan ijazahnya. Tetapi untuk mengafirmasi, untuk menegaskan pernyataannya bahwa dia itu berkata jujur dan pernyataan dari STT Jakarta tidak benar, maka salah satu pembuktian yang paling akurat, kalau istilah-istilahnya Kainama itu begini, dia bilang Bapak Ibu, valid. Kan Kainama suka begitu ya, ini valid katanya, valid ya, Haifa Israel. Tapi oke lah, dia itu mungkin tuh nadanya, gayanya bicara, tidak apa-apa dia berkata begitu teman-teman ya, tidak apa-apa, silakan saja ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu, waduh ini luar biasa ini teman-teman ya. Ini biar apa ya tujuannya ya, kenapa kemudian ini dipromosikan kayak begini Bapak Ibu ya. Lulusan S3 Israel Bapak Ibu ya. Israel loh, ini jangan macam-macam lah. Agustinus Christopher Kainama adalah pendeta. Ini ada title pendetanya Bapak Ibu. Waduh ya, yang berpendidikan tinggi, S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Oke, kalau STT Jakarta sudah jelas, STT Jakarta bilang tidak ada yang namanya minta maaf teman-teman, saya merasa lucu lihat Kainama ini ya. Di STT Jakarta bilang tidak ada lulusan yang namanya Kainama ya. Sudah clear tuh. Lalu Oke, dan itu aja mungkin yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini teman-teman. Semoga saja Ustadz Kainama bisa paham ya apa yang kita sedang omongin sekarang, apa yang sedang kita bicarakan sekarang ini, karena bagi kita hanya memberikan sebuah teguran ya, atau semacam peringatan untuk Ustadz Kainama bahwa Anda jangan terlalu sering ya, jangan terlalu sering membohongi banyak orang, apalagi mengatakan Anda lulusan STT Jakarta padahal itu semuanya bohong, dan mengatakan Anda lulusan S2 dari Belanda, dari lulusan S3 dari Israel, ya kita nggak tahu. Tapi bagi kita sebenarnya kalau boleh, Anda boleh tunjukin dong ya mana ijazah Anda. Ya, dan ya tentunya Anda punya ijazah. STT Jakarta tentunya mengeluarkan ijazah ketika Anda tamat dari sana sebagai seorang sarjana teologi ya, dan juga dari Belanda dan juga dari Israel. Karena kenapa kita minta begini?
karena dia merasa hebat berbahasa Ibrani. Tapi lihat kawan, ketika dia berhadapan dengan seorang Gracia Pelo, dia malah melakukan banyak kesalahan dalam membaca bahasa Ibrani. Dan lagi-lagi yang saya lihat di situ, dia ngotot ya, dia ngotot merasa benar ya, sehingga dia seperti ya membenarkan atau membetulkan apa yang dibacakan oleh Gracia Pelo. Padahal jelas-jelas Gracia Pelo menguasai bahasa Ibrani. Tapi itulah Ustadz Kainama teman-teman ya. Oke, sekian saja dulu untuk pagi hari ini teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.